Eka Rahmi, SAPMA, sebagai dosen tetap Institut Setiami dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu mata kuliah mengenai pengantar perpajakan, kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian kebijakan dan administrasi pajak penghasilan 1 dan 2, kemudian pemungutan dan pemotongan pajak, kemudian pengantar perpajakan, kemudian pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian perpajakan atas transaksi dan industri tertentu, serta mata kuliah perpajakan yang lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS, salah satu mata kuliah yang saat ini sedang saya ampu, yaitu perpajakan atas transaksi dan industri tertentu. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini yaitu mata kuliah perpajakan industri atas transaksi tertentu adalah mahasiswa akan mempelajari mengenai perkenalan industri dan perbedaan aspek perpajakan atas transaksi di berbagai industri di Indonesia. Berikutnya capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang kedua, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi perbankan konvensional. Yang ketiga, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi perbankan syariah. Kemudian yang keempat, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi merger dan akuisisi. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi industri jasa konstruksi. Yang keenam, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi leasing dan pembiayaan. Yang ketujuh, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi derivatif. Kemudian yang berikutnya, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi lembaga pendidikan. Yang kesembilan, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi revaluasi aktiva tetap. Yang ke-10, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi industri asuransi. Kemudian yang ke-11, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi industri pertambangan. Yang ke-12, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi industri panas bumi. Berikutnya, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi industri perkebunan. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas transaksi industri minyak dan gas bumi. Tadi adalah capaian pembelajaran. Kemudian saya akan menginformasikan bahwa saat ini di Institut Setiami menerapkan perkuliahan secara hybrid, yaitu daring dengan menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet, dan juga luring dengan pertemuan tatap muka di kelas. Selanjutnya, teknik yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu menggunakan teknik DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama terkait dengan delivery. Delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Metode yang saya gunakan yaitu berupa ceramah dan juga diskusi. Saya membuat materi yang interaktif dan menarik di setiap perkuliahan. Kemudian saya juga memberikan penjelasan menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh mahasiswa, namun tetap pada esensi pembelajaran. Mahasiswa juga saya berikan kesempatan mendiskusikan terkait dengan isu terkini yang ada di bidang perpajakan. Selanjutnya, yang kedua, tekniknya yaitu interaction. Interaction merupakan cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya, gitu, untuk aktif bertanya ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Hal ini membuat perkuliahan dapat berjalan dengan dua arah seperti itu. Nah, selain itu, sebelum mulai perkuliahan, saya juga biasanya melakukan review materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang pernah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, mahasiswa dapat mengingat kembali materi sebelumnya
dahulunya sebelum kita memulai perkuliahan yang saat ini. Sesekali juga saya memberikan reward kepada mahasiswa yang aktif untuk memberikan jawaban ataupun berani bertanya agar mahasiswa dapat termotivasi lebih aktif lagi di kelas, dan menurut saya metode atau cara seperti itu cukup efektif. Berikutnya yang ketiga yaitu teknik assessment. Assessment merupakan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Beberapa hal yang menjadi poin penilaian terkait dengan mahasiswa yaitu ada poin kehadiran, kemudian perilaku atau partisipasi di kelas, kemudian kuis dan tugas, berikutnya UTS dan juga UAS. Saya melakukan penilaian secara objektif dengan memberikan poin nilai yang lebih tinggi kepada mahasiswa yang berani atau aktif di dalam kelas. Kemudian mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan dan juga berani dalam mengajukan pertanyaan, dan juga kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu perpajakan atas transaksi dan industri tertentu pada minggu ke-11 secara luring atau tatap muka. Berikut videonya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, hari ini kita pertemuan ke-11 ya untuk mata kuliah perpajakan atas transaksi dan industri tertentu. Sebelum itu kita review materi terlebih dahulu seperti biasa. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai asuransi. Oke, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk review materi hari ini. Nanti yang mau menjawab silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan jawabannya. Oke, siap ya? Oke. Kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan seseorang memutuskan untuk menggunakan asuransi? Biasanya karena apa? Jawab? Oke. Lukas. Lukas. Jawabannya Lukas? Untuk menjaga sesuatu di masa depan. Menjaga kayak misalkan asuransi jiwa, berarti buat lebih baik di masa depan, kayak buat ngejaga ya, biar ada duit gitu sih di masa depannya. Oke, ada yang mau menambahkan? Sisil. Ini dulu. Jawabannya deh. Siapa? Sisil. Oke, Sisil. Untuk menjaga resiko di masa depan. Ya, oke, untuk menjaga atau apa bahasanya ya, mengatasi lah ya resiko yang akan terjadi di masa depan. Jadi kata kuncinya lebih ke mengatasi resikonya itu. Jawaban Lukas tadi betul, tapi jawaban Sisil juga lebih melengkapi. Oke, betul ya jawabannya ya. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Sebutkan beberapa jenis asuransi yang ada. Oke. Asuransi. Namanya? Oh, Julia. Oke. asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi perjalanan, asuransi asuransi rumah. Asuransi rumah. Oke. Gimana kalian itu jawabannya? Betul ya. Jadi ada banyak asuransi yang ada, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi untuk perumahan juga ada, untuk kendaraan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya pertanyaan yang berikutnya. Yang ketiga, berapa besar tarif untuk perhitungan PPh 21 asuransi? Saya menjawab. Saya Tadi asuransi. Namanya? Mutiara. Jawabannya? PPh 21 itu tarifnya 2% atau 30% buat asuransi. Oke, 5% sampai 20%. Gimana? Betul? Betul ya. Mutiara tadi ya. Oke. Nah, itu sebenarnya sih harusnya sampai 35 karena kan udah terbaru ya. Kalau perhitungan PPh 21 ya. Udah sampai 35 itu menyesuaikan. Oke, itu tadi review materi kita untuk pertemuan minggu lalunya. Kita akan mulai ke materi pertemuan. Oke, kita akan mulai untuk materi ya
kali ini, yaitu mengenai industri pertambangan, dan juga kita akan membahas tentunya perpajakan yang akan muncul dalam transaksi atau dalam industri pertambangan. Oke, pertama kita akan memahami dulu seperti apa sih industri pertambangan gitu ya, apa saja yang dihasilkan dari industri pertambangan. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ya, kalau mengenai pertambangan itu ada galian-galian yang dilakukan untuk mengambil hasil bumi gitu. Nah, ini kurang lebih sedikit seperti gambarannya. Oke, untuk pengertiannya sendiri, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Jadi lapisan bumi itu cukup banyak ya, ada di tanahnya, bahkan di bawah lapisan air masih ada tanah lagi. Nah, itu penggalian tersebut masuk ke dalam istilah pertambangan. Kemudian pertambangan juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan sebagai usaha pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Hasilnya itu baik berupa mineral, batu bara, panas bumi maupun migas dan lain-lain juga. Nah, jadi si pertambangan sendiri ada istilah tadi di sini rangkaian kegiatan, karena memang ketika suatu perusahaan ingin melakukan pertambangan itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan pertambangan. Jadi nggak langsung tiba-tiba ada lahan kosong, ini lahan luas, berarti ini nanti ada sumber yang kita cari, misalnya ada emasnya, itu nggak langsung seperti itu. Tapi nanti ada lagi tahapan-tahapan di mana dia harus memastikan apakah memang di wilayah itu ada yang mereka cari atau tidak. Karena kalau emang misalnya tidak ada, ya itu akan merusak bumi aja gitu kan, hanya menggali aja dan tidak ada hasilnya. Jadi ada istilah namanya rangkaian kegiatan. Lanjut ya. Kemudian apa saja yang dihasilkan dari usaha pertambangan? Hasil dari pertambangan itu ada berupa minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan gitu ya. Jadi ya, ini semua adalah hasil-hasil tambang di mana kita bisa bilang itu hasilnya itu masih mentah, harus diolah dulu baru nanti akan menjadi nilai yang lebih berharga gitu ya. Nah, ini hasil tambangnya kurang lebih bentukannya seperti ini. Tapi kalau yang bentuknya kotak-kotak ini udah jadi ya, udah diolah gitu. Kalau emas tuh aslinya enggak seperti itu. Nah, ini nanti di slide berikutnya ada beberapa contoh gambar-gambar juga hasil tambang yang murni lah, yang asli baru dapat dari galian. Dasar hukum yang digunakan dalam industri pertambangan itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi ini aturannya ada yang terbaru ya, yang memang diatur soalnya ini berbarengan dengan saat munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu si pertambangan juga ada pembaruan undang-undang. Oke, kemudian berikutnya hak dan kewajiban pengusaha tambang. Nah, ini hak dan kewajiban jika si perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin gitu ya untuk melakukan pertambangan. Jadi harus ngapain sih si perusahaan tambang tersebut? Yang pertama, mengakui penghasilan atas seluruh penjualan hasil dari produksi dalam menghitung PPh. Jadi semua hasilnya itu kan nanti kayak ditimbang ya berapa ton dan segala macam gitu kan, itu semuanya diakui sebagai penghasilan karena itulah hasil yang mereka dapatkan gitu kan. Jadi mengakui seluruh penjualan hasil produksinya. Kemudian untuk pembebanannya, mereka wajib membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau 3M, atau kalau simpelnya adalah operasionalnya mereka. Jadi semua biaya operasionalnya itu dibebankan. Kemudian intinya sama ya, dari kegiatan kerjasama tersebut untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jadi intinya segala hasil penjualan dari produksinya mereka itu diperhitungkan ke dalam penghasilan. Kemudian untuk seluruh pengeluaran yang mereka keluarkan selama melakukan produksi itu dihitung sebagai pengeluarannya atau biaya, intinya itu. Kemudian yang ketiga, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Jadi perusahaan tambang ini juga sebenarnya sama atau mirip-mirip sama perusahaan-perusahaan lainnya, di mana mereka memiliki kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Nanti di slide berikutnya ada beberapa contoh perpajakan yang bisa
industri pertambangan. Kemudian melakukan pembayaran dan atau pelunasan kekurangan pembayaran pajak berutang. Ini semua perusahaan wajib seperti itu ya. Ketika memang ada pajak berutangnya, setelah menghitung penghasilan, dikurangi beban, dikali tarif pajak, muncullah pajak berutang. Gitu kan? Dan dihitung lagi nih kalau ada kerugian tahun lalu bisa diperhitungkan, atau kredit pajak bisa diperhitungkan. Kalau masih ada sisanya yang harus dibayar, diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan pajak tersebut. Kemudian perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk menyampaikan SPT, jadi sama ya seperti perusahaan-perusahaan badan lainnya. Cuma bedanya industrinya aja yang berbeda. Di pertambangan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Artinya tidak bisa langsung tiba-tiba menggali gitu ya. Nah ini kita lihat ada tahapannya. Perlu diketahui jika dalam setiap tahapan di dalam industri pertambangan terdapat pajak yang perlu dibayar. Jadi ada beberapa aspek pajak yang muncul di dalam tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama ada namanya tahap penyelidikan umum. Tahap ini ditujukan untuk menentukan suatu potensi barang tambang yang ada pada suatu daerah melalui proses pengujian geologis, di mana dalam tahapan tersebut dibutuhkan jasa peneliti geologis. Jadi ini pakai ahli lagi, kita menyewa seorang ahli geologis untuk memantau atau menyelidiki apakah tempat yang kita incar itu ada hasil tambang yang kita butuhkan. Dan itu kita pakai jasa peneliti geologis. Maka pada tahapan ini akan dikenakan beban pajak yaitu PPN dan PPh pasal 2326 atas jasa tersebut, tergantung siapa yang melaksanakannya. Maksudnya adalah 23 untuk wajib pajak dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Kalau 26 luar negeri gitu ya. Jadi tergantung nih kita pakai jasa peneliti geologisnya orang luar atau orang dalam negeri kita. Kemudian untuk PPN sendiri untuk si jasa geologis itu merupakan jasa kena pajak. Jadi yang jasa kena pajak, barang kena pajak itu dia kena PPN. Makanya ada PPN, kena PPN dan juga kena PPh 23 gitu. Masih ingat kan mata kuliah PPN? Di PPN itu ada jasa kena pajak, ada barang kena pajak. Nah, si jasa peneliti geologis masuk kategori yang jasa kena pajak, sehingga dia harus dikenakan PPN. Dan jasa sendiri dia dikenakan PPh pasal 23 gitu. Jadi dia pengenaan pajak ada dua, PPN sama PPh 23. Kemudian yang berikutnya tahap konstruksi. Nah ini udah mulai pengerjaan nih. Tadi kan diuji-uji dulu kelayakannya dan sebagainya gitu ya. Karena gini, ketika sudah melakukan uji-uji ini, baru si perusahaan akan putus saatnya kita mau melakukan penambangan di wilayah X, sehingga kita butuh mengurus perizinannya. Nah itu ya. Jadi sebelum tahap konstruksi memang sangat diperlukan tahapan-tahapan sebelumnya tadi untuk memastikan benar nggak nih kita bisa melakukan penambangan di suatu wilayah tersebut. Gitu. Oke, kemudian tahap konstruksi merupakan tahap pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan pertimbangan hasil dari studi dan pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kaitannya dengan hal tersebut, biasanya pembangunan dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi sehingga akan muncul beban pajak PPN dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau kalian ingat sebelumnya kita udah belajar tentang jasa konstruksi, itu kenanya PPh final. Ya kan? Nah, final itu 4 ayat 2. Seperti itu. Jadi intinya ada beberapa jenis pajak tadi, 2326, PPN sama 4 ayat 2 yang final tadi ya. Itu yang sering muncul dalam transaksi industri pertambangan. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut sekarang tentang aspek perpajakan pertambangan dan lainnya. Jadi ini setelah tadi kita sudah membahas beberapa tahapan dalam pertambangan di mana ada aspek-aspek perpajakan yang muncul, dan ini ada beberapa aspek perpajakan lainnya yang muncul di luar dari tahapan yang tadi gitu ya. Yang pertama ada munculnya PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini dikenakan untuk gaji karyawan. Nah, jadi untuk pertambangan sendiri itu dia pasti ada karyawan yang bekerjanya gitu ya. Jadi muncullah PPh 21. Kemudian ada lagi tadi PPh 23 itu untuk jasa penunjang dalam kegiatan batubara. Contohnya analisis, sampling, draft survei, perusahaan bongkar muat dan tracking, kemudian jasa kelola dan sebagainya. Itu yang memunculkan PPh pasal 23. Kemudian muncul juga PPh pasal 42 atas jasa konstruksi dan untuk sewa lahan atau tanah. Jadi untuk penyewaan tanah, kalau kalian ingat itu namanya PPh pasal 4 ayat 2. Untuk jasa konstruksi sendiri itu juga kena PPh pasal 42 yang bersifat final. Kemudian ada lagi PPh pasal 15 itu untuk jasa pengangkutan melewati perairan. Nah kalau kalian masih ingat belajar output itu kita bahas PPh pasal 15 ya mengenai
Kemudian ada lagi muncul PPN atau pajak penambahan nilai. Itu dikenakan hanya bila batubara diolah menjadi briket. Jadi setelah dikelola baru akan dikenakan PPN. Setelah diproduksi maksudnya ya, setelah diolah. Oke, kemudian muncul juga ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. PBB ini objek pajaknya meliputi area penambangan. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dan atau menguasai manfaat atas bumi dan bangunan. Nah, kalau dalam pertambangan kita masukkan kategori yang memperoleh manfaat dari penguasaan bumi ya, atau lahan atau tanah. Ini muncullah PBB. Nah, itu tadi aspek perpajakan dari kegiatan pertambangan yang kira-kira muncul nih, pajak-pajak yang muncul dalam industri pertambangan. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah aspek perpajakannya, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan PPh-nya si batubara atau PPh badannya lebih tepatnya ya. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan itu atau pertambangan batubara dikenakan PPh atau pajak penghasilan. Adapun ketentuan pajak penghasilannya ada di PP nomor 15 tahun 2022. Ini juga aturannya masih baru ya. Jadi intinya sekarang kena PPN enggak? Enggak ya. Sekarang dibebaskan PPN. Jadi gitu historinya. Sempat dikenain di tahun 2020 tapi ada aturan baru tidak dikenain. Jadi memang kalau kita bicara aturan harus terus di-upgrade ya karena banyak sekali perubahan. Bahkan ini kayak cuma setahun udah berubah lagi aturannya. Jadi harus diperhatikan aturan-aturan terbaru. Ini mengenai PPN-nya ya. Jadi intinya tidak kena PPN saat ini. Oke, nah itu slide terakhir untuk materi kita hari ini. Slide berikutnya ada tahu tentang apa? Belum. Oke, ada tugas ya, ada tugas 2 soal aja, nggak banyak-banyak. Satu soal untuk materi kita sebelumnya tentang asuransi, satu soal untuk materi kita yang hari ini yang tentang pertambangan, gitu ya. Nah, silakan dibacakan seperti biasa di tulisan yang diupload ke SS. Ini lebih ke kasusnya. Oke, yang ketiga siapa yang bertanya? Katakan. Silakan. Maka nama saya dalam keterangan pertanyaan saya itu apakah ada sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak memotong atau melaporkan pajaknya seperti PPh pasal 23 atau 26 dan PPN dengan benar. Kalau ada sanksinya berupa apa? Oke, sanksi ya di sana. Jadi sanksi yang dikenakan ketika wajib pajak itu tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, itu sebenarnya perusahaan pertambangan dengan perusahaan lainnya itu sama aja, gitu ya. Nah, untuk sanksi sendiri perpajakan ada 3, sanksi administrasi berupa bunga, denda, sama ada sanksi pidana. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kalau itu untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa di pertemuan berikutnya ada tugas dan juga kita akan isi materi terlebih dahulu. Jadi jangan lupa dibaca-baca lagi materi yang sudah disampaikan hari ini, gitu ya. Oke, kalau gitu sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuplikan video pembelajaran atas mata kuliah yang sedang saya ambil saat ini, yaitu perpajakan atas transaksi dan industri tertentu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.